Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Baitul Jannah, Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Sidoarjo. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen melalui khutbah Jumat yang berjudul Panggilan Puasa bagi orang-orang yang beriman serta faedah-faedahnya puasa. Selamat menyimak dan menyaksikan. Min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum fa'lamu anna Allaha amarakum bi'amril tafsir. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, dzaka ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini kita senantiasa berpesan, berwasiat buat diri kita masing-masing, wasiat tentang pentingnya menjaga ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah, apapun bentuknya dan dimanapun kita berada. Karena dengan ketakwaan inilah mudah-mudahan terbentanglah ridha Allah dan terjaminlah keselamatan bagi hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini pada Jumat yang bertepatan dengan tanggal 28 April yang bertepatan dengan tanggal 28 Ramadan 1446 Hijriah, yang berarti kurang 2 hari lagi kita tuntaskan Ramadan ini. Ketika Ramadan sudah berakhir seperti ini, apa yang dapat kita ambil hikmah dari Ramadan ini? Dan agar orang-orang yang beriman ini betul-betul memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwa buat orang-orang yang betul-betul berpuasa dan tidak meninggalkan puasa Ramadannya, maka orang-orang ini dijanjikan akan dapat masuk surga melalui pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, di mana pintu Ar-Rayyan ini adalah dikhususkan buat orang-orang yang dengan imannya
menjalankan puasanya dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan puasa itu orang-orang yang beriman ini betul-betul mengoptimalkan, memaksimalkan ibadah Ramadannya. Maka tentu bukan hanya itu apa yang dapat kita ambil dalam pelaksanaan puasa Ramadan kita, maka sungguh sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sekali lagi, siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuninya. Maka berkaitan dengan ini, dalam riwayat Imam Tirmidzi bahkan menyebutkan kayaumin waladathu ummuhu, bersihnya dosa adalah seperti dia baru lahir dari rahim ibunya. Maka tentu Ramadan ini begitu penting dalam mengembalikan pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Faqim wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu, lid-dini, pada agama, hanifa, yang hanif, fitratallah, tetaplah pada fitrah Allah, fataran nas 'alaiha, yang mana fitratallah allati fataran nas 'alaiha, tetaplah pada fitrah Allah, yang Allah menciptakan fitrah itu tetap kepada kefitrahan. Kefitrahan tetap patuh kepada Allah, tetap menjalankan apa-apa yang membuat Allah ridha. Maka inilah yang kemudian manusia dilahirkan dalam posisi fitrah, dalam posisi bersih, dalam posisi menyembah Allah. Maka dengan Ramadan ini akan mengembalikan bahwa sungguh kita tetap menjadi hamba Allah, dan penghambaan kita kepada Allah ini kita lanjutkan dengan ibadah Ramadan adalah semata-mata menghambakan diri kepada Allah. Makanya puasa ini adalah panggilan buat orang yang beriman, panggilan buat orang yang percaya bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang sangat sementara, dan masih ada kehidupan setelah kita hidup di dunia, yaitu ada alam barzah dan adalah alam akhirat. Maka inilah yang kemudian keyakinan dengan iman, panggilan buat orang-orang yang beriman. Maka hanya orang-orang yang beriman aja yang kemudian memenuhi panggilan itu, sehingga selama bulan Ramadan ini betul-betul menjalankan puasanya, betul-betul yakin apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, betul-betul yakin terhadap apa yang diancam oleh Allah dan Rasulnya, dan yakin dengan janji Allah bagi yang mengerjakannya, dan yakin dengan ancaman Allah bagi orang yang meninggalkannya. Maka inilah yang kemudian menjadikan Ramadan kita tidak ada hari kecuali kita senantiasa mengibadahkan diri kepada Allah. Dengan siang hari kita berpuasa seperti ini, dan kemudian pada malam hari ini, pada malam harinya kita menjalankan sholat dan qiyamul lail. Maka sungguh mudah-mudahan ketika Ramadan ini betul-betul sudah berlalu, kita semua termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah, orang yang Idul Fitri. Idul Fitri berarti kembali bersih dan suci seperti ketika baru dilahirkan oleh ibunya. Walaupun ada yang kemudian mengatakan bahwa Idul Fitri, fitri berarti futur, futur adalah makan, berarti di tanggal 1 Syawal kita kembali dihalalkan di pagi hari untuk makan.
dan minum dengan makan makanan yang halal dan thayyibah, minum minuman yang halal dan thayyibah. Dan di saat sebelum Idul Fitri, di tanggal 1 sampai tanggal terakhir di bulan Ramadan, kita di siang hari seperti ini betul-betul diharamkan untuk makan apapun alasannya, kecuali mereka yang sakit dan mereka yang bepergian atau mereka yang berhalangan. Maka gema takbir sudah sebentar lagi menggema, gema takbir, tahmid dan tahlil sebentar lagi akan menggema. Maka di hari yang penuh dengan kebahagiaan sebagai wujud hari kemenangan bagi orang-orang yang betul-betul berpuasa, maka itulah layak bagi kita yang sampai detik ini belum ada satu hari pun yang kita tinggalkan untuk tidak berpuasa. Maka patut kiranya kita termasuk orang yang mendapatkan namanya hari kemenangan itu. Maka mudah-mudahan dengan sedikit khutbah ini mengantarkan kita semua dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keridhaan itu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang patut kiranya untuk mendapatkan pengampunan dari Allah, untuk mendapatkan apa-apa yang ditargetkan oleh Rasulullah berupa diampuninya dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan dengan terampuninya dosa-dosa kita ini tanda kita itkum minanar, dibebaskan dari ancaman siksa neraka. Karena sesungguhnya siksa neraka itu sangat pedih, saking pedihnya setitik api neraka ditaruh di bumi ini, maka niscaya bumi ini akan terbakar. Karena itulah tidak ada pilihan lain buat kita untuk main-main, untuk menantang-nantang dengan namanya neraka. Yang dapat kita lakukan adalah bagaimana kita menjadikan hari demi hari ini hanya menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah selamatkan, dan terbentanglah ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Demikian liputan ini dan diucapkan terima kasih atas atensi Anda mengikuti channel ini. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.